Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana manusia berlomba-lomba mengejar materi, jabatan, dan pengakuan, seringkali kita merasa hampa. Seakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi dengan kesuksesan duniawi semata. Lalu, apa sebenarnya makna hidup? Apa tujuan dari semua pencarian kita? Dari masa ke masa, manusia selalu mencari jawaban. Dan di antara berbagai jalan yang ditempuh, ada satu jalan yang telah dilalui oleh para pencari kebenaran. Jalan Sufi. Jalan Sufi bukan sekadar pelarian dari dunia. Ia adalah perjalanan menuju hakikat. Perjalanan menembus batas-batas ego. Perjalanan menemukan kedamaian di tengah kegelisahan zaman. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana tasawuf atau jalan sufi dapat menjadi cahaya di era modern. Bagaimana nilai-nilainya tetap relevan di tengah kemajuan zaman. Dan bagaimana ia membantu kita menemukan makna sejati dalam hidup. Apakah Anda siap untuk membuka pintu menuju kedalaman jiwa? Mari kita mulai. Kita hidup di era yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Tuntutan pekerjaan semakin berat dan ekspektasi sosial terus meningkat. Dunia modern menjanjikan kemudahan. Tetapi, mengapa banyak di antara kita justru merasa tertekan? Stres, kecemasan, bahkan depresi semakin banyak mengisi ruang-ruang kehidupan. Di balik senyuman di media sosial, ada kegelisahan yang tersembunyi. Di balik pencapaian karir dan materi, ada kekosongan yang sulit diungkapkan. Kita dikelilingi teknologi yang menghubungkan, tapi justru merasa lebih jauh dari diri sendiri. Kita dipenuhi kesibukan, tapi kehilangan makna. Di tengah kebisingan ini, ada satu hal yang sering terlupakan. Kebebasan spiritual. Kemampuan untuk melepaskan diri dari jerat duniawi, untuk menemukan kedamaian dalam keheningan, dan untuk kembali pada esensi hidup yang sesungguhnya. Para sufi telah lama mengajarkan bahwa kedamaian bukan ditemukan di luar diri, melainkan dalam perjalanan ke dalam melepaskan keinginan yang tak berujung, dalam menerima kehidupan dengan penuh keikhlasan, dan dalam menghubungkan hati dengan yang maha abadi. Lalu, bagaimana jalan sufi bisa menjadi solusi bagi manusia modern? Apa yang diajarkan tasawuf untuk menghadapi kerasnya kehidupan ini? Dalam pencarian makna hidup, para sufi telah menempuh perjalanan yang panjang. Bukan perjalanan fisik semata, tetapi perjalanan batin. Perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Jalan ini bukan jalan yang mudah. Ia menuntut ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran. Ia mengajarkan manusia untuk melepaskan keinginan duniawi, untuk hidup dengan penuh kesadaran, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sepenuh hati. Ada 5 prinsip utama dalam tasawuf yang menjadi pilar perjalanan ini. Pertama, taubat, karena setiap langkah menuju Allah dimulai dengan kesadaran akan kesalahan dan keinginan untuk kembali kepadanya. Kedua, zuhud, meninggalkan kecintaan berlebih pada dunia, bukan dengan meninggalkan dunia itu sendiri, tetapi dengan menjadikannya sarana, bukan tujuan. Ketiga, sabar, menerima setiap ujian dengan keteguhan hati, karena setiap cobaan adalah tanda cinta darinya. Keempat, tawakal, berserah diri setelah berusaha, percaya bahwa segala sesuatu telah diatur dengan sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, yang paling utama, cinta kepada Allah, karena tanpa cinta, ibadah hanya menjadi ritual tanpa makna. Tapi bagaimana cara kita menapaki jalan ini? Para sufi menjalani praktik yang membantu mereka mencapai kedekatan spiritual, berpuasa untuk mengendalikan nafsu, berzikir untuk menenangkan hati, bermeditasi dalam kesunyian untuk mengenal diri, dan menjalani hidup dengan etika yang luhur. Jalan sufi bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dengan kasih sayang, kejujuran, dan kesederhanaan.
Di dunia yang penuh kebingungan, para sufi menemukan ketenangan. Dalam keheningan, mereka menemukan suaranya. Dan dalam perjalanan ini, mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana tasawuf dipahami di zaman sekarang? Apa yang membuat sebagian orang menolak jalan ini, sementara yang lain menemukannya sebagai kebenaran sejati? Mari kita bahas lebih dalam. Tasawuf, sebuah jalan yang penuh makna dan kedalaman. Namun, tidak semua orang melihatnya dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, tasawuf dianggap sebagai bentuk eskapisme, pelarian dari realitas dunia. Mereka melihatnya sebagai praktik yang menjauhkan seseorang dari tanggung jawab sosial, dari kemajuan, bahkan dari kewajiban duniawi. Mereka beranggapan bahwa tasawuf hanya mendorong manusia untuk berdiam diri, berzikir tanpa henti, meninggalkan dunia dan segala urusannya. Tapi, benarkah demikian? Di sisi lain, banyak yang melihat tasawuf sebagai jalan menuju kedamaian batin. Sebuah cara untuk memahami diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu, dan hidup lebih bermakna. Tasawuf tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk tidak diperbudak olehnya. Para sufi sejati adalah mereka yang tetap bekerja, tetap berkontribusi dalam masyarakat, tetapi hatinya selalu terpaut kepada Allah. Mereka memahami bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Dari sinilah lahir konsep neosufisme, sebuah pendekatan tasawuf modern yang tetap berlandaskan syariat Islam. Neosufisme mengajarkan bahwa seseorang bisa menjadi sufi tanpa harus meninggalkan dunia. Ia bisa menjadi ilmuwan, pebisnis, pemimpin, atau profesional, dan tetap menjalani hidup dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Tasawuf bukan tentang meninggalkan dunia, tetapi tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan hati yang selalu terhubung dengannya. Ia bukan pelarian, melainkan jalan kembali menuju hakikat hidup. Lalu, bagaimana kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern? Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Sepanjang sejarah, ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Bisakah tasawuf dan syariat berjalan beriringan? Imam Al-Ghazali, seorang pemikir besar dalam Islam, menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Baginya, tasawuf tanpa syariat adalah kesesatan, dan syariat tanpa tasawuf adalah kekeringan spiritual. Dalam karyanya, Ihya Ulumuddin, ia menegaskan bahwa tasawuf adalah penyempurna syariat, bukan penggantinya. Pandangan ini juga ditegaskan oleh Buya Hamka, ulama dan cendekiawan Indonesia. Dalam pemikirannya, ia menolak paham yang menjadikan tasawuf sebagai alasan untuk menjauhi kehidupan dunia. Bagi Hamka, seorang muslim yang sejati adalah mereka yang menjalankan syariat dengan disiplin, tetapi juga memiliki hati yang bersih melalui jalan tasawuf. Ini berarti seseorang bisa menjadi seorang profesional, akademisi, atau bahkan pemimpin, tanpa harus kehilangan sisi spiritualnya. Keberhasilan dalam menjalani jalan sufi harus tetap didasarkan pada pemahaman syariah yang kuat. Karena pada akhirnya Islam adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara zahir dan batin, antara usaha dan kepasrahan. Ketika tasawuf dan syariat berjalan beriringan, di sanalah seorang muslim menemukan kedamaian sejati. Ia tidak hanya hidup, tetapi benar-benar memahami makna hidup. Lalu, bagaimana cara kita mengintegrasikan tasawuf dan syariat dalam kehidupan sehari-hari? Pada akhirnya, setiap manusia mencari satu hal dalam hidupnya, makna. Di era modern ini, di mana kehidupan begitu cepat dan tuntutan semakin berat, banyak orang merasa kehilangan arah. Stres, kecemasan, dan kekosongan batin menjadi penyakit yang menggerogoti jiwa. Jalan sufi menawarkan sesuatu yang berharga, sebuah ruang untuk bernafas, merenung, dan kembali kepada diri sendiri. Tasawuf bukan hanya tentang duduk diam dalam meditasi atau berzikir di sudut ruangan.
ia adalah cara untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna, dengan hati yang terhubung kepada Allah, tetapi tetap menjalankan kewajiban duniawi dengan penuh tanggung jawab. Dalam perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana tasawuf dan syariat dapat berjalan beriringan. Bagaimana keseimbangan antara spiritualitas dan hukum Islam menjadi kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Jalan sufi bukan pelarian, ia adalah perjalanan kembali kepada hakikat diri, kepada tujuan sejati kehidupan. Setiap langkahnya bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi untuk hidup dengan lebih sadar, lebih ikhlas, dan lebih bermakna. Jadi, sudahkah kita menemukan makna hidup kita?